Menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Namun hakikatnya ada sedikit yang kurang tepat. Intinya beliau itu mendukung permasalahan habaib yang lagi ramai pada saat ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, mari kita ikuti video dari Gus Ikdam berikut ini. Dan salah satu dawuhnya Rasulullah lagi yang sangat penting apa? Yang cocok dengan panjangan semua. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Sahabat muslim dimanapun berada, apa yang disampaikan dari Gus Ikdam itu seperti benar. Namun hakikatnya ada sedikit yang kurang tepat dari apa yang disampaikan beliau. Yang mana di hadis tersebut sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha ila akhiri hadis, bahwasanya akan datang suatu masa yang mana umatku akan berpaling atau lari dari para ulama dan fuqaha. Ulama yaitu para alim ulama, fuqaha yaitu ahli fikih dari kalangan para alim ulama. Namun Gus Ikdam memberikan tambahan yaitu para habaib. Apakah habaib itu masuk dalam kategori ulama atau fuqaha? Padahal di dalam habaib itu banyak macam. Ada yang jahat, ada yang alim, ada yang bodoh, ada yang tidak berakhlak. Apakah yang tidak berakhlak dan bodoh itu masuk dalam kategori ulama wal fuqaha? Saya kira itu tidak masuk. Woi anjing, woi babi, kenapa kau kalau ceramah pakai tarif, pasang tarif? Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Maka dari itu kesimpulan dari yang disampaikan Gus Ikdam, intinya beliau itu mendukung permasalahan habaib yang lagi ramai pada saat ini. Nah, dukungan beliau cuma tidak diberikan dasar yang tepat. Kalau memakai hadis ini untuk mendukung para habaib itu saya kira kurang tepat. Kalau kita harus mendekat kepada habaib sedangkan habaibnya seperti Habib Bahar dan yang lain yang kurang berakhlak, lalu apa jadinya umat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, beliau dalam memberikan dukungan kepada habaib itu tidak memandang umatnya, pendukungnya dengan ainur rahmah. Saya yakin pendukung dari Gus Ikdam itu tidak semuanya mendukung para habaib dalam permasalahan nasab habaib. Nah, dengan statement Gus Ikdam yang demikian ini menggunakan hadis yang tidak sebenarnya untuk mendukung habaib, saya kira juga menyakiti jamaah beliau sendiri yang tidak mendukung terhadap permasalahan habaib atau yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwasanya habaib Ba'alwi di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah SAW. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau dalam pandangan kami sebagai figur publik, Gus Ikdam
harusnya mengambil jalan tengah untuk menjaga hati dari para jamaah atau para pendukungnya. Semacam itu. Kecuali beliau melangkah terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, entah itu mendukung terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman atau mendukung para Habib Ba'alwi di Indonesia yang masih bersikukuh bahwasanya Habaib itu adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam pandangan kami, para ulama yang bijak itu kalau tidak mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, seharusnya itu ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah untuk menjembatani orang-orang pribumi yang sudah ribuan bahkan jutaan umat yang berikan dukungan kepada tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Namun juga ada yang masih mendukung terhadap para habaib. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau memang Gus Ikdam ini mendukung para habaib, seharusnya juga memberikan dukungan secara ilmiah atau secara ilmu pengetahuan dengan menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang diantaranya memang minta kitab sezaman sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para habaib kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman, yang mana waktu itu menanyakan kitab sezaman dari keturunan Wali Songo. Dulu mereka ngomong begini, ada saudara saya di Cirebon mau kawin sama Kabibah, itu sama Rabi Talawiyah, mana katanya manuskripnya yang menyebutkan bahwa benar ini keturunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Coba Sunan Gunung Jati punya anak Paseran, ini mana manuskripnya? 3 harus manuskrip sejaman, digituin. Paseran punya anak ini, mana manuskrip sejamannya? Ini punya anak ini, sampai itu dianya ini ditanyain manuskripnya di Rabi Talawiyah. Sekarang saya minta jangan 3, 1 aja manuskrip sejaman yang mengatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubed, tidak bisa jawab, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kitab sezaman itu dibutuhkan? Kalau secara logika saya pikir dari anak Ahmad bin Isa yang ditulis di abad ke-4 sampai ke-8, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Lantas memang tidak ada nama Abdullah. Kenapa tidak ada? Ya inilah yang dipertanyakan. Ada baru di abad ke-9, yang mana itu referensi yang diambil, kitab yang diambil adalah kitab dari Ba'alwi itu sendiri. Itulah yang tidak ada rujukan tentang anak dari Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah di dalam kitab eksternal, maka dipertanyakan, sehingga berkembang terus bahwa secara kitab nasab itu memang tidak terverifikasi, yang akhirnya juga secara filologi dan tes DNA ternyata Ba'alwi habaib di Indonesia itu adalah keturunan Yahudi Askenazi. Kalau keturunan Rasulullah ya pastinya J1, orang-orang Arab Bani Hashim. Kalau memang habaib Ba'alwi di Indonesia ini benar-benar keturunan Rasulullah, dites dari berbagai cara apapun, tentunya akan ditemukan beliau ini adalah J1. Namun faktanya tes DNA hasilnya haplogrup dari para Ba'alwi habaib di Indonesia ini adalah haplogrup G, yang mana haplogrup G yaitu Yahudi Askenazi, yang notabene mereka itu di Yaman aja dulu pendatang, semacam itu. Yang aslinya mereka itu adalah orang-orang Eropa, sebagaimana dulu Habib Utsman bin Yahya yang didatangkan oleh Belanda ke Indonesia untuk menandingi para ulama-ulama di Indonesia melawan penjajahan Belanda, dan para habaib Habib Utsman yang didatangkan oleh Belanda mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, sehingga umat muslim Indonesia
pada waktu itu sempat tergoyahkan dengan fatwa-fatwa Habib Usman. Ini adalah fakta sejarah. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.